Selamat datang di KKG Kota Balikpapan, berbagi, bersinergi, berkolaborasi. Kembali kita bertemu di pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan belajar masih di tema 4. Masih juga tentang globalisasi tapi beda mupelnya. Kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS. Ya, globalisasi di sekitarmu masih dari tema 1. Buat anak-anak sekalian, sekali lagi Pak Yitna tidak bosan-bosannya mengingatkan karena memang sekarang ini posisinya lagi tidak kondusif, maka kemudian kita melakukan pembelajaran secara jarak jauh dan kalian tetap di rumah karena memang kondisi pandemik ini benar-benar harus kita melindungi diri kita sendiri, kemudian kita menjaga kesehatan supaya imun kita tetap tinggi, tetap terjaga sehingga kita tidak mudah untuk dimasuki virus corona gitu ya. Ya adik-adik atau anak-anakku sekalian, kita akan memulai untuk pelajaran ini adalah membahas tentang kompetensi dasarnya dulu seperti biasa. Kenapa kita harus mempelajari pembelajaran IPS di tema 1 ini? Itu ada KD 3.3 menganalisa posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Jadi posisinya Indonesia itu seperti apa ketika sedang mengadakan kerjasama di tingkat regional, ya, yaitu di tingkat ASEAN atau Asia Tenggara. KD 4.3-nya menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kalau tadi 3.3 itu berbicara tentang kemampuan kalian dalam pengetahuan, kalau 4.3 itu adalah KD keterampilan. Jadi bagaimana kalian nanti setelah mempelajari peran serta Indonesia dalam globalisasi terutama di tingkat ASEAN ini, kalian mampu membuat sebuah produk lagi-lagi atau sebuah karya, entah itu berupa mading, berupa bahan-bahan yang kemudian kalian bisa tampilkan. Karena sekarang ini posisinya kan kemajuan teknologi, boleh saja kalian buat sebuah TikTok misalnya, TikTok yang berhubungan dengan peran serta Indonesia dalam lingkup ASEAN. Luar biasa memang. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Ada 2 tujuan pembelajaran setelah kalian belajar tentang peran serta Indonesia dalam globalisasi di tingkat ASEAN. Diharapkan kalian mengetahui globalisasi di sekitar kita. Ya, jadi apa sih globalisasi yang ada di sekitar kita itu? Gitu kan, nanti kalian harus mengetahui itu. Kemudian dampak positif dan dampak negatifnya bagi negara Indonesia dengan adanya globalisasi ini. Ada 2 tujuan pembelajaran kita. Sekali lagi, mudah-mudahan setelah kita mempelajari materi-materi ini, kalian bisa menguasai atau kalian bisa mendapatkan input itu apa ya, sesuatu yang kalian hasilkan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Oke. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang globalisasi? Sebenarnya apa sih globalisasi itu? Ya, globalisasi itu sebuah proses, sebuah dinamika di mana ada integrasi itu penyatuan secara internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Jadi ada sebuah proses bersatunya tatanan kehidupan di tingkat internasional gitu loh. Artinya seperti itu, bahwa kita kemudian contohnya saat ini ya, di era globalisasi ini, kalian hari ini, detik ini kalian mau datang ke Amerika, tinggal klik saja, tinggal buka kalian mau kemana, tinggal klik di Google, ya masuk, kalian sudah paham, kalian sudah tahu. Kalian pengen tahu jalan apa di Amerika, kalian tinggal ketik saja. Itulah yang dinamakan globalisasi. Proses untuk kemudian kalian mencari tahu adalah sebuah kemajuan perangkat, atau kalau istilahnya itu adalah kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, yang termasuk bermunculan seperti
internet, telegram, ini merupakan faktor utama dalam globalisasi. Kemajuan teknologi itu merupakan faktor yang sangat utama. Saat ini perubahan begitu cepat, begitu luar biasa, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kalian sebagai generasi penerus bangsa ini harus menguasai yang namanya internet, yang namanya alat komunikasi, yang namanya IT, ya, IT untuk kemudian mendorong kalian bisa bersaing dengan teman-teman kalian yang ada di belahan dunia lain, sehingga kita tidak merasa ketinggalan begitu. Lanjut, apa saja sih yang kemudian bisa digolongkan dalam globalisasi yang ada di sekitar kita? Transportasi misalnya ada mobil, ya sekarang ini mobil luar biasa. Kalau dulu mobil itu bukanya saja pakai kunci, sekarang bukanya tidak pakai kunci, tinggal dipencet saja remote-nya, maka kemudian mobil akan jalan. Bahkan mobil itu sekarang mengendalikannya tidak perlu lagi dengan manusia karena ada robotnya, ya, jadi tinggal di remote saja, kan seperti itu. Dan juga sekarang sudah ada mobil listrik. Nah, itu globalisasi di bidang transportasi. Kemudian sekarang ini, ya, bentuk dari globalisasi itu semua orang bisa mendatangkan produk-produk maupun mengirim produk-produk, baik itu mendatangkan ke Indonesia maupun mengirim ke luar negeri. Maka kemudian kita mengenal ada karpet, ya, dulu karpet Turki, itu karpet itu terkenal hanya di Timur Tengah saja. Orang-orang yang menggunakan permadani, karpet permadani itu hanya orang-orang yang ada di Timur Tengah saja. Tetapi sekarang orang Indonesia bisa menikmati itu. Begitu juga orang luar negeri. Batik itu adalah warisan dunia yang ada di Indonesia. Tapi ya, sekarang orang-orang luar, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, orang-orang Afrika bisa menggunakan batik dari Indonesia. Kenapa? Karena akibat dari globalisasi di bidang perdagangan, globalisasi di bidang produksi, di bidang industri. Ini kan di industri, ya, program pembuatan, memproduksi sebuah barang. Ini adalah industri. Industri kita kemudian dikenal oleh dunia. Begitu juga kita kemasukan barang-barang dari luar negeri, industri-industri luar negeri masuk dan membanjiri pasar Indonesia. Nah, ketika kemudian kita tidak bisa berkompetisi, tidak bisa menguasai tentang IT, tentang internet, tentang, ya sekarang jualan juga macam-macam, nggak perlu lagi kita jualan datang ke pasar, tinggal menggunakan HP, ya, pakai online shop, ya, sudah datang ke rumah kita tunggu. Pembayaran pun demikian mengalami pergeseran yang sangat luar biasa, dimana dulu kita kalau namanya jual beli itu harus datang ke suatu tempat, kemudian kita bertemu antara penjual dan pembeli, kemudian ada terjadi tukar menukar, baik itu ada menggunakan alat tukar maupun tukar menukar dengan barang. Nah, sekarang tidak perlu, tinggal kita tekan gambarnya, kita sampaikan ke penjual, kita transfer uangnya, datang besok barang menuju ke kita. Ya, begitu juga dengan kerajinan yang sangat luar biasa itu akhir-akhir ini banyak membanjiri pasaran Indonesia, terutama yang dari Tiongkok, ya, contoh kecilnya aja boneka. Banyak di pasar-pasar tradisional kita boneka-boneka yang berasal dari Tiongkok. Artinya apa? Berarti orang-orang Tiongkok itu cepat sekali dalam memanfaatkan momentum atau memanfaatkan kesempatan yang kecil untuk kemudian bisa menguasai pasar dunia. Perekonomian Cina luar biasa, harus kita akui itu bahwa memang kekuatan ekonomi Cina itu sangat luar biasa. Maka kemudian Cina begitu pesat maju dalam pembangunan. Kenapa? Karena memang perekonomian Cina pertumbuhannya di atas rata-rata. Oke, selanjutnya apalagi suatu jam itu yang terkenal dari zaman dulu adalah jam dari Swiss. Nah, kalau dulu susah, kita mau membelinya harus datang ke Swiss, harus naik pesawat dan sebagainya. Nah, sekarang tidak perlu. Kita pengen jam dari Swiss, kita tinggal ngambil HP, kita tekan cari barang, kita ketemu barangnya, kita transfer, barangnya akan kita dapatkan. Itu adalah contoh-contoh globalisasi yang ada di sekitar kita dari berbagai macam aspek kehidupan. Baik, berikutnya kita lebih masuk ke sini. Ya, tadi karena memang
kompetensi dasar kita adalah bagaimana kemudian peran Indonesia dalam globalisasi di negara-negara ASEAN, bagaimana kemudian Indonesia itu memerankan itu. Maka ini ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Kita banyak bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Kenapa ada kerjasama? Ya, kerjasama di bidang pendidikan, ada kerjasama di bidang olahraga, maka kemudian ada perhelatan SEA Games, ya, ada kemudian di sosial budaya, ada pertukaran budaya, ada pertukaran pelajar di bidang pendidikan. Kemudian ada di bidang pertanian, kita juga di Indonesia sendiri itu ada pabrik pupuk yang didirikan bersama-sama negara-negara ASEAN yang ada di Aceh. Seperti ini adalah bentuk-bentuk kerjasama, bentuk-bentuk peran Indonesia di negara-negara ASEAN pada masa globalisasi ini, pada masa yang mengglobal ini. Bahkan ASEAN itu, negara-negara ASEAN ini kan mempunyai sebuah kesepakatan. Nama kesepakatannya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana dalam program Masyarakat Ekonomi ASEAN itu, ya, kita di Indonesia maupun negara-negara di Asia Tenggara ini bisa melakukan jual beli tanpa dikenakan cukai masuk. Cukai masuk itu pajak memasukkan barang ke suatu negara tanpa diberikan atau dikenain cas seperti itu, sehingga barang-barang yang masuk itu kadang lebih murah. Kenapa? Karena pajaknya memang berkurang. Nah ini kembali, kalau kemudian masyarakat ekonomi ASEAN itu diberlakukan, maka bukan tidak mungkin ya Indonesia ini akan kebanjiran orang-orang dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam dan sebagainya. Bahkan kabarnya orang-orang Filipina ini sudah mulai belajar bahasa Indonesia. Begitu juga orang-orang Vietnam. Kenapa? Karena di Indonesia itu terkenal orang-orangnya kemampuan menggunakan bahasa Inggrisnya itu kurang. Jadi mereka pengen mendirikan sebuah lembaga kursus di sini. Nah, itu ancaman bagi siapa? Bagi kita semua. Kalau kita terlena, kalau kita tidak mau bersaing, maka kemudian kita akan ketinggalan. Ini adalah salah satu contoh yang ada di gambar kalian itu, bagaimana kemudian Menteri Luar Negeri dari Amerika Serikat pada waktu itu, Hillary Clinton, ikut mempromosikan angklung di tingkat dunia. Ya, kita tahu seperti di sebuah pagelaran angklung yang terkenal dari Jawa Barat, ya, ada angklung yang kemudian bisa menduniakan musik tradisional dari Jawa Barat ini. Ya, kemudian kita lihat ada bukti-bukti adanya pengaruh globalisasi. Arus globalisasi yang melanda masyarakat kita telah terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu contohnya adalah penggunaan handphone, penggunaan komputer, mobil, baju, makanan yang makin hari itu makin bagus-bagus, baik dari kualitasnya, dari segi penampilannya, dari segi desainnya, luar biasa sekali. Ini kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi inilah yang kemudian harus kita manfaatkan. Inilah yang kemudian kita harus mau untuk berusaha bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dengan demikian seolah-olah tidak ada batas ketika kemudian negara-negara lain saling bersaing, saling membuktikan adanya dampak globalisasi. Kita bisa model-model pakaian dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia, model-model mobil yang terbaru di luar negeri bisa langsung ada di Indonesia. Ini akibat dampak dari apa? Akibat dampak dari globalisasi. Sebenarnya masih banyak bukti-bukti dampak globalisasi yang lain. Nah, berikut ini ada beberapa yang bisa kita lihat ada di sekitar kita, karena memang tema kita adalah dampak globalisasi di sekitar kita. Berikutnya nih, media cetak dan elektronik. Nah, dulu koran itu satu-satunya merupakan sumber berita yang diandalkan di Indonesia, koran cetak ya. Sekarang koran cetak itu sudah kekurangan minat pembacanya. Kenapa? Karena seperti yang ada di HP kalian, semuanya pindah ke elektronik, semuanya pindah ke media elektronik yang tadinya dicetak kemudian sekarang tidak perlu dicetak. Hari ini 1 menit ini di Jakarta terjadi apa kita sudah tahu. Kalau dulu kita harus nunggu koran dulu terbit baru kita bisa baca, sekarang tidak. Itu akibat apa? Akibat globalisasi di bidang
percetakan atau di bidang media. Maka kemudian dengan adanya media cetak, elektronik, produsen dengan mudah memberikan informasi suatu produk. Selain ini dampak positifnya. Dengan adanya globalisasi di bidang media ini, maka kemudian kita dengan mudah dapat mendapatkan barang-barang yang kita inginkan. Media cetak yang meliput seperti surat kabar, majalah, tabloid, selebaran iklan, dan lain-lain. Sedangkan media elektronik antara lain ada televisi, radio, dan internet. Ini makin variatif, makin banyak. Kalau dulu kita hanya mengenal TVRI, kemudian TV nasionalnya ada RCTI, ada SCTV, Indosiar. Sekarang beragam siaran. Bahkan yang terbaru kita mengenal yang namanya studio podcast. Itu salah satu dampak dari globalisasi di bidang media elektronik. Ini luar biasa, dan banyak juga kita jumpai sekarang ini, apalagi dalam masa pandemik ini. Orang yang tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, akhirnya menyampaikan pesannya itu memanfaatkan media-media seperti ini, media podcast. Kemudian ada lagi media YouTube dan sebagainya, ya, media-media penyiaran yang lain. Sekarang semua orang bisa melakukan penyiaran, tidak harus memiliki stasiun televisi ataupun stasiun radio. Oke, dampak lain yang timbul dari arus globalisasi. Apa itu dampak lain yang timbul dari arus globalisasi? Gencarnya informasi mengenai pariwisata. Nah, kalau dulu kita mengenal ya program-program Visit Indonesian Year tahun berapa, jadi tahun kunjungan ke Indonesia, itu program-program bagaimana kemudian kita bisa mendatangkan turis-turis untuk datang ke Indonesia. Itu dulu dipampang di pinggir-pinggir jalan tulisan seperti itu untuk kemudian mengajak orang mendatangi suatu tempat wisata. Nah, sekarang lebih canggih lagi, bagaimana kemudian kita bisa mempromosikan tempat wisata kita tinggal foto, kita bagikan di sosial media, besok seluruh dunia sudah paham. Itulah yang kemudian kita mengenal hari ini ada kata-kata viral, ya, diviralkan. Ya, kalau ada yang aneh-aneh, ada yang maju-maju, ada tempat wisata yang bisa dikunjungi, menawarkan berbagai macam program, maka kemudian diviralkan. Diviralkan itu dengan cara apa? Dibagi-bagi, di-share. Ya, seperti ini nanti pembelajaran yang Pak Yitna adakan ini, kalau kalian mau membagikan kepada semua orang, maka kemudian banyak orang yang akan melihatnya. Nah, ini juga salah satu dampak dari globalisasi. Dari itulah maka kemudian cepat dikenal orang, banyak dikenal orang, dan banyak menguntungkan baik dari yang membuat maupun yang menggunakan. Bahkan tidak hanya di kawasan wisata yang merasakan dampaknya, ya, tidak hanya di kawasan pendidikan juga, tapi penduduk sekitar kawasan pun merasakan manfaatnya, mulai dari peningkatan pendapatan yang mereka terima hingga lapangan kerja yang tersedia. Nah, karena apa? Karena dengan viralnya tempat-tempat tertentu, dengan viralnya program-program tertentu, maka kemudian ini akan membawa dampak kepada sekitar tempat itu secara pendapatan ekonomi, taraf hidupnya juga akan naik, peredaran uangnya di situ juga akan meningkat. Kenapa? Karena banyaknya orang yang kemudian mengunjungi tempat itu, baik secara elektronik maupun mengunjungi secara langsung. Oke, berikutnya akibat dari globalisasi itu ternyata juga merambah pada program perpindahan penduduk atau yang kita kenal dengan migrasi. Ya, migrasi itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Ini ternyata juga kenapa demikian? Biasanya orang-orang yang dari kampung ini akhirnya tertarik untuk datang ke kota. Kenapa? Karena akibat dari globalisasi semuanya di kota ini ada. Ya, seperti kita tahu Balikpapan ini kemudian mencanangkan adanya kota internet gitu kan, kota cyber gitu kan. Jadi dibangun untuk kemudian memanjakan kita bahwa di mana-mana dipasang wifi, di mana-mana kita bisa internetan. Itu nanti arahnya seperti itu kota Balikpapan, smart city, ya, kota yang pintar seperti itu. Bagaimana kemudian kota ini menjadi daya tarik tersendiri. Akhirnya apa? Orang-orang yang dari luar Balikpapan itu akan berkunjung ke Balikpapan. Apalagi katanya Balikpapan nanti juga akan menjadi ibu kota baru, itu penyangga ibu kota baru, IKN. Karena nanti ibu kotanya sebenarnya kalau tidak ada pandemik COVID, maka kemudian pembangunan ibu kota baru yang ada di Penajam,
Pasir Utara itu akan, dan Kukar ya, itu akan segera dimulai. Tapi karena adanya pandemi ini maka kemudian program itu ditunda. Ada yang ingin memperoleh pekerjaan misalnya, maka kemudian bisa rame-rame datang ke satu tempat yang memang menawarkan sesuatu yang baru dan sesuatu akses yang cepat, kemudahan. Karena sekarang ini kita perlu kemudahan dan kecepatan. Situlah keunggulan dari globalisasi itu, kemudahan dan kecepatan. Selanjutnya itu ada di telekomunikasi. Ya, perkembangan telekomunikasi kita sangat luar biasa. Ya, dimana dulu kita berkomunikasi menggunakan kentongan, kemudian ada menggunakan surat, berkirim pesan pun ada yang dari kulit binatang, dituliskan di kulit binatang, kulit kayu, akhirnya menggunakan kertas dan sebagainya. Nah, sekarang telekomunikasi sudah lebih canggih lagi. Bagaimana kita bisa mengirim pesan ke orang di seluruh dunia ini dalam hitungan detik ya. Kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan sosial media lainnya, ada IG, ada FB, ada Telegram dan sebagainya. Ini adalah kemajuan atau globalisasi yang merambah, yang meningkatkan kemajuan di bidang telekomunikasi, sehingga mempermudah semuanya, mempermudah pekerjaan, mempermudah orang untuk belajar pendidikan. Sekarang bagaimana kalian kalau mencari jawaban tinggal mengucapkan di HP melalui Google atau kalian ketikkan, maka kemudian jawaban kalian sudah akan kalian dapatkan. Kalian sekarang di rumah. Coba kalau tidak ada kemajuan telekomunikasi, tidak ada kemajuan teknologi, bagaimana kemudian kalian mau mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Kita akan serba kesusahan. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi dibilang globalisasi, maka semua itu bisa kita lakukan dengan cepat, dengan tepat, sehingga pembelajaran tetap bisa dilaksanakan walaupun kita beda tempat. Oke, selanjutnya ini ada dampaknya. Dampak globalisasi seperti biasa, sesuatu yang program yang kita laksanakan itu pasti ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Apa sih dampak positif dari globalisasi? Dampak positif dari globalisasi antara lain, satu, kita harus mau kerja keras. Yang kedua, kedisiplinan kita meningkat. Yang berikutnya, kita betul-betul menghargai waktu, karena memang waktu betul-betul berharga di zaman global ini. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kemudian akan ditinggalkan, karena perubahan itu begitu cepat. Kemudian kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi bukan lagi hitungan jam, tapi hitungan detik. Saat ini ada orang yang bisa membuat ini, berikutnya sudah ada orang yang kemudian mempunyai inovasi yang lain untuk membuat yang lebih bagus lagi. Dan itu terus saling bersaing. Yang mana kalau kita tidak mau bersaing, kita tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, maka yang terjadi kita akan ditinggal sama orang tersebut. Nah, kemudian kita akan ketinggalan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari globalisasi itu, dan kita akan menjadi sebuah korban dari adanya globalisasi. Kemudian apa yang terjadi juga terakhir, dampak positifnya adalah adanya keterbukaan informasi, keterbukaan, semuanya terserba terbuka. Tapi ini kita harus tetap hati-hati, terbuka dalam koridor yang tetap kita laksanakan. Kita punya batasan-batasan tertentu yang bisa disampaikan, yang bisa menjadi ranahnya umum, itu yang mana, yang kemudian memang itu tetap harus kita simpan supaya orang tidak tahu itu yang mana. Nah, ini harus kita pilah dan harus kita pilih. Nah, dampak negatif dari globalisasi ada beberapa juga, diantaranya dampak negatif globalisasi antara lain adalah individualisme. Artinya apa? Orang akhirnya mementingkan dirinya sendiri, yang menganggap bahwa dirinya yang lebih penting daripada orang lain. Ini sebuah individualisme. Kemudian apa? Materialisme. Orang kalau tidak ada yang kemudian dia dapatkan, dia tidak mau untuk kemudian ikut campur dalam atau terlibat dalam suatu kegiatan. Ini yang kemudian salah satu dari dampak negatif itu. Oke, saya ikut, tapi apa yang bisa saya dapat? Pasti akan seperti itu dulu. Jadi inilah yang kemudian tidak boleh terjadi. Kita tetap harus sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur yang mengenal gotong royong,
yang mengenal budaya-budaya ketimuran, maka materialisme ini kalau bisa memang kita perlu. Siapa yang tidak perlu harta, siapa yang perlu uang, tapi artinya ada tempat dan ada waktunya. Di saat itu memang tidak kita harus dahulukan, ya jangan didahulukan dulu gitu loh. Tapi nanti pasti ada imbas, pasti ada impactnya, pasti ada di balik semua kegiatan yang kita lakukan, suatu saat kita pasti akan mendapatkan imbalannya, begitu. Kemudian konsumtif, apa artinya? Orang jadi malas. Kenapa? Karena semuanya serba ada, semuanya serba cepat saji, sehingga orang tinggal mengkonsumsi saja, malas untuk kemudian membuat. Contohnya aja makan, sekarang kita malas untuk kemudian masak sendiri. Kenapa? Karena tinggal pencet HP, makanan sudah sampai di rumah. Yang berikutnya yang lebih parah lagi itu adalah pergaulan bebas. Meningkatnya pergaulan bebas, maka kemudian merusak moral kita, kemudian membuat generasi-generasi kita terlena dengan kehidupan yang bebas tadi, sehingga apa? Generasi kita menjadi ketinggalan, menjadi korban dari globalisasi tadi, karena mengikuti budaya-budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan budaya kita, yang memiliki budaya yang sangat luar biasa, sangat unik, sangat banyak, dan masing-masing mempunyai perbedaan. Tapi dalam suatu perbedaan itu kita tetap disatukan dalam sebuah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya dampak negatifnya adalah penyalahgunaan narkoba. Nah ini juga yang luar biasa. Anak-anak muda kita banyak yang kemudian menyalahgunakan penggunaan obat-obatan terlarang, ya, narkoba, narkotika, obat-obat yang semestinya memang itu hanya digunakan untuk menyembuhkan atau untuk program-program tertentu, mereka gunakan dengan dosis yang tanpa takaran. Akhirnya apa? Akhirnya terlena, akhirnya tidak mau berusaha, menjadi malas. Kenapa? Karena memang pikirannya melayang. Orang yang dalam pengaruh obat-obat itu kan pikirannya tidak karuan, sehingga dia tidak bisa berpikir secara positif, tapi negatif-negatif saja yang dipikirkan. Baik. Oke, cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif ini bagaimana sebenarnya? Bagaimana sih supaya kita tidak menjadi orang yang individualis, yang materialistis, yang kemudian tadi kena dampak-dampak pergaulan bebas, kita menggunakan obat-obatan terlarang. Bagaimana caranya? Maka kemudian kita harus mempunyai filter. Apa itu filter? Filter itu penyaring. Bagaimana kemudian kita bisa menyaring untuk kemudian tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif? Satu, mempertebal ideologi bangsa. Kita mempunyai ideologi yang sudah kita sepakati, Pancasila. Ada 5 sila yang kemudian bisa kita ikuti untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah menjadi kesepakatan kita, menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita. Maka itu betul-betul harus kita pertebal, bahwa kita bangsa Indonesia memang mempunyai pemahaman, mempunyai pedoman hidup yang sama-sama kita laksanakan, sehingga dalam perbedaan itu kita tetap saling menghormati. Yang kedua, menanamkan pendidikan agama agar meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun agama kita di negara kita ini mengakui ya Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Maka sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita perkuat ibadah kita perkuat keimanan kita, untuk kemudian bisa menjadi salah satu filter bagaimana kita bisa menyaring dan bagaimana kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi. Yang ketiga adalah pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menghambat laju peredaran obat-obatan terlarang. Berarti ini perlu apa? Perlu sebuah aturan itu harus mengikat dan tegas. Oke, kalau aturan itu tidak mengikat dan tidak tegas, berarti aturan itu salah. Jadi aturan itu yang bisa membuat aturan siapa? Pemerintah sebagai lembaga eksekutif dibantu oleh DPR sebagai lembaga legislatif, itu sama-sama membuat dan mengesahkan undang-undang, sehingga peredaran obat-obatan terlarang yang ada di Indonesia itu tidak terus merajai, bahkan kemudian di Indonesia itu digunakan sebagai tempat untuk membuat, bukan hanya sebagai tempat untuk mengedarkan saja. Nah ini yang harus dipertegas, pemerintah harus tegas. Contohnya ya semacam kita dengar bahwa kemudian pengedar itu dihukum mati dan sebagainya. Ini yang harus kita galakkan, supaya apa? Supaya mereka kemudian menjadi jera.
Yang keempat itu adalah mengembangkan rasa bangga menggunakan produk sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan adanya globalisasi maka produk-produk dari luar akan membanjiri Indonesia. Dan ketika kita tidak bangga dengan produk sendiri, maka kita akan memilih produk-produk yang datang dari luar negeri. Artinya apa? Kita mematikan ekonomi teman kita sendiri. Ya, karena apa? Karena kita tidak cinta produk-produk Indonesia, yang orang-orang Indonesia terutama yang ekonomi lemah, UMKM akhirnya tidak tertolong. Akhirnya apa? Gulung tikar. Kenapa? Barang yang dibuat tidak laku, tidak ada yang mau pakai. Kenapa? Karena orang-orang memilih lebih suka memilih menggunakan produk-produk yang datang dari luar negeri. Akibatnya apa? Perekonomian kita menjadi kacau. Kita hanya sebagai, inilah yang kemudian tadi disebut bahwa kita akan menjadi manusia yang konsumtif. Oke. Ya, sikap kita terhadap globalisasi. Bagaimana sih kita seharusnya bersikap terhadap globalisasi? Ya, arus globalisasi yang begitu besar yang telah melanda negara kita ini memang tidak mungkin kita bendung. Nah, ada dampak positif, ada dampak negatif. Ya, tidak ada batasan yang menghalangi masuknya informasi. Ini makanya kemudian kita mengenal adanya berita hoax, berita yang bohong. Belum kita cek and recheck, kita sudah percaya bahwa berita itu ada. Ini adalah salah satu dampak negatif dari globalisasi. Maka kemudian kita harus bersikap dengan baik. Kita harus mempunyai pendirian. Tadi bagaimana di filternya, tadi ada beberapa filter yang kemudian bisa membantu kita untuk menjadi tidak terpengaruh dengan dampak-dampak negatif tersebut. Ya, sikap masyarakat kita pun beragam dalam menghadapi arus globalisasi yang melanda. Ada yang menerima keterbukaan, ada juga yang tidak. Ada yang memang ingin maju, ada juga yang pengen kembali seperti dulu aja gitu. Karena menganggap globalisasi ini akan berdampak buruk. Kemudian kehidupan sosial masyarakat dan menimbulkan kesenjangan antara yang besar dengan yang kecil, antara yang kaya dengan yang miskin, kan begitu. Tapi kita tidak boleh putus asa karena memang kemajuan teknologi ini memang harus kita hadapi. Ya, kita semua apa yang kita lakukan ada negatif dan positifnya. Bagaimana kemudian kita memerankannya, bagaimana kemudian kita harus ada di situ. Nah, itu menjadi sikap yang memang harus kita tetap perjuangkan, bahwa kita memiliki pedoman yang luar biasa. Demikian sekali lagi. Ya, ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar yang bisa kalian raih, kalian dapatkan setelah kalian mempelajari MUPEL IPS ini tentang globalisasi ini. Bagaimana kemudian kalian tidak berdampak atau tidak terdampak dampak negatif dari globalisasi. Bagaimana tadi kalian bisa memfilter atau menyaring semua hal-hal yang berhubungan dengan globalisasi, sehingga kalian tidak menjadi manusia yang terjerumus, manusia yang kemudian menjadi korban dari globalisasi itu sendiri. Ini yang harus kalian laksanakan. Maka kemudian nanti diharapkan juga kalian membuat sebuah produk. Sebuah produk apa? Simple, karena tadi ada tentang narkoba, ada tentang komunikasi. Mungkin kalian bisa buat poster, bisa buat himbauan-himbauan, atau kalian bisa buat status tentang ajakan-ajakan untuk tidak menggunakan obat-obatan terlarang, untuk kemudian kalian bijak dalam menyikapi globalisasi. Ini kecil memang, tapi dampaknya sangat luar biasa ketika kemudian kalian mau membagikan dalam sosial media kalian. Terima kasih. Sampai jumpa kembali nanti di MUPEL berikutnya. Ya, jangan lupa ya, tetap di rumah, tetap stay di rumah, tetap menggunakan masker kalau kalian keluar rumah, dan jaga jarak supaya kita tetap sama-sama bisa menjaga kesehatan kita. Dan kita jangan lupa tetap berdoa untuk bagaimana pandemik ini segera berakhir dan kita bisa segera kembali ke sekolah dan kita bertemu di kelas-kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari KKG Kota Balikpapan.